Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Halo, ada orang? Suara ibu terdengar atau tidak nih? Terdengar, Bu. Oke, ibu ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kembali bertemu kembali ya anak-anak, meskipun dalam jaringan melalui Zoom, nggak apa-apa, karena kita akan belajar teori ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nadia, please lead, bisa bantu ibu untuk pimpin doanya ya. Baik, Bu. Attention Oke. please. Let's pray together. Begin. Finish. Amin. Thank you, Nadia. Class, masih semangat? Sudah sarapan? Sudah, Bu. Ada yang sudah dan ada yang belum. Oke, nggak apa-apa. Ntar ibu tahu kalian di mana, sedang apa, bersama siapa. Waduh, bisa on cam ya, anak-anak? Nah, cakep-cakep gitu kok off cam loh. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, ibu punya game nih ya. Biar kita mulai pembelajaran nggak sepaneng-sepaneng ya, nggak serius banget, kita main game dulu. Biar refreshing otak gitu ya. Nah, gamenya apa sih, Bu? Nah, kata tanpa suara. Nah, nanti dari ibu akan memberikan kata, suku kata, atau dua kata, satu kata gitu ya anak-anak. Tapi tanpa suara. Dari anak-anak bisa menebak ibu bilang apa sih, ngomong apa sih. Nah, ini clue-nya makanan ya anak-anak. Aduh, pagi-pagi udah ngomongin makanan ibu, saya belum sarapan. Oke, nggak apa-apa, biar fokus nih sengaja ya, karena dengan makanan tuh orang jadi deg-deg gitu ya. Kita mulai ya anak-anak. Clue makanan. Ada yang bisa? Ada yang tahu ibu ngomong apa? Ulangi, Bu. Ulangi. Oke. Ada yang tahu? Sayur asam, Bu. Iya, bener banget. Ini yang kedua. Ada yang tahu ibu ngomong apa? Pisang bakar. Bukan pisang bakar. Nila bakar ya anak-anak. Oke, nggak apa-apa. Oke, makasih ya anak-anak. Gimana? Udah refreshing? Udah seger? Walaupun belum sarapan nih. Ibu sama belum sarapan loh. Ya, Bu, asik. Oke, anak-anak boleh minum saat nanti ibu menerangkan ya, asalkan on cam ya. Kalau off cam ibu anggap nilai sikapnya minus. Ya, itu diperhatikan ya anak-anak. Oke, kelas, ya ibu panggil satu-satu untuk presensi ya. Ya, Bu. Mila Agustin. Hadir, Bu. Ya. Susi Susanti. Susi hadir. Anas Bagasti. Hadir, Bu. Pramudia Asya. Hadir, Oke, Ibu. hadir. Anggun Chandrawati. Oke, Hadir. Anggun Santika Rasati, ya. Susah Hadir, sekali Bu. nih ya. Lagi selanjutnya Vera Fernanda. Oke, Vera hadir hadir, Bu. semua anak-anak, bagus. Nah, class, are you ready for learning today? Ready, Bu. Yes. Pada semangat nih ya. Oke, pertemuan yang lalu kita udah praktek nih. Terakhir apa? Vera, terakhir kita bahas apa? Terakhir kita praktek batik, Ibu. Benar, Vera, makasih. Kita minggu lalu udah praktek batik ya. Anak-anak ada yang belum praktek batik sampai sekarang? Udah semua ya, aman ya? Oke. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Kira-kira apa nih anak-anak? Bisa tebak? Ada yang tahu? Tidak tahu, Ibu. Nggak tahu, oke, nggak tahu. Ya, nah anak-anak kita akan belajar dan akan praktek nantinya tentang shibori. Sudah pernah mendengar tentang shibori? Belum, Ibu. Belum ya? Masih asing ya? Oke. Ya, Bu. Padahal shibori ini kalau di Indonesia termasuk gak asing, kalian sudah tahu, bahkan punya produknya kali ya. Baik, sebagai seorang siswa peserta didik sekolah menengah kejuruan ya anak-anak, kita harus tahu tuh ya macam-macam tekstil, kemudian pembuatan tekstil ya, dan kreasi tekstil ini termasuk dalam
desain tekstil ya, batik kemarin juga termasuk tekstil. Nah, sekarang shibori ya, kita harus mempelajarinya karena kita disiapkan untuk lulus langsung bekerja ya di dunia kerja ya anak-anak. Jadi diharapkan anak-anak bisa fokus, bisa memperhatikan ibu, oke? Oke. Nah, lanjut ya, shibori. Nah, shibori, teknik shibori biasanya menggunakan warna biru indigo yang menggunakan pewarna alam dari tanaman perdu yang menghasilkan biru indigo ya anak-anak. Indigo itu merupakan zat warna biru alami yang bernilai ramah lingkungan dan tidak bersifat karsinogen. Jadi kalau shibori ini digunakan tidak menimbulkan efek atau alergi apapun gitu. Selain tadi dari tanaman perdu berarti zat warna alami. Ada juga zat warna alami lainnya yang menimbulkan beragam warna. Itu dari kayu secang dipakai untuk menghasilkan warna merah dan orange. Kemudian biji mahoni ini pernah sering banget kita ketemui ya di jalanan gitu, yang menimbulkan warna kecoklatan. Kemudian ada kayu tegeran, itu menghasilkan warna kuning. Ini cantik anak-anak, ibu pernah tuh ya, shibori pakai warna kuning kayu tegeran tuh cantik ya, walaupun tidak semencolok zat warna sintetis, tapi bagus ya, kalem, kuning-kuning kalem gitu. Nah, ada kulit buah jalawe itu menghasilkan kuning kehijauan dan hitam. Dan ada kulit kayu manggis nih yang menghasilkan warna ungu. Oke. Nah, tadi anak-anak banyak ya di gambar tadi sebelumnya ada banyak pola atau motif. Nah, pola motif itu diciptakan oleh dari teknik-teknik. Shibori itu sendiri ada mempunyai beberapa teknik ya anak-anak yang harus perlu kita ketahui wajib ya sebagai seorang peserta didik tata busana yang mengenali bidang fashion ya. Kalau ditanya ini motif apa, ini kok bisa begini, caranya pakai apa, kita bisa menjelaskan, kita bisa mengedukasi gitu. Ada kepuasan sendiri saat kita membagi transfer ilmu gitu ya anak-anak. Nah, beberapa teknik shibori itu ada teknik kanoko. Teknik kanoko ini akan menimbulkan bulatan-bulatan seperti anak-anak. Jadi ini pewarnanya, yang biru ini pewarnanya. Kemudian yang putih-putih ini adalah ikatannya, ya. Nah, ini tekniknya. Caranya itu begini anak-anak ya. Ibu punya kain seperti gambar ini anak-anak. Ini diikat. Jadi di dalamnya ini ada manik-manik ya. Nih, manik-manik ini. Di dalamnya ini ada manik-manik kemudian ikat. Ikatnya harus kencang ya, biar nantinya warnanya tidak ikut ke dalamnya gitu. Jadi seperti ini, manik-manik. Bisa dilihat ya anak-anak, bisa ya? Oke. Kita masukkan saja di sini, kemudian kita ikat pakai karet gelang. Gitu. Sampai kencang ya, jangan kendor. Nanti biar fungsinya warnanya biar gak masuk gitu. Dan akan menghasilkan corak nantinya. Corak bulat-bulatan seperti ini anak-anak. Nah, seperti ini. Gitu. Ya. Manik-manik boleh, kelereng boleh, ataupun tidak memakai perantara juga boleh, tapi nantinya hasilnya tidak bundar sempurna gitu. Kemudian tata letaknya terserah, bisa random, bisa seperti ini tertata, rapi. Jadi nantinya jaraknya bisa teratur seperti ini ya, walaupun ada yang deket-deket, itu tapi teratur. Kalau ini random, acak gitu ya anak-anak. Nah, ini juga, ini tanpa kelereng atau manik-manik nih, cuma diikat ujungnya pakai gelang karet, udah jadi. Ini pakai manik-manik nih. Kemudian kita celupkan ya, atau kuas gitu ya anak-anak. Itu teknik kanoko. Dibuat mengikat bagian tertentu dari kain ya. Kemudian ada teknik arasi ya. Teknik arasi ini dibuat dengan melilitkan kain pada sebuah tiang atau pipa atau gagang yang bulat gitu ya anak-anak. Tabung maksud ibu ya. Diikat kencang dengan benang di sepanjang tiang atau perantara tersebut. Kemudian kain itu kita dorong hingga membentuk kerutan. Nah, ini hasil jadinya kalau teknik arasi. Teknik arasi akan menimbulkan efek-efek seperti derasnya air atau air ya. Ini kayak air ya anak-anak cantik gitu ya. Selanjutnya ada teknik itajime. Nah, teknik itajime ini dibuat dengan cara melipat dan menjepit kain dengan dua buah
kayu atau perantara atau karet gelang atau penggaris atau rafia terserah ya, yang penting sintetis. Ini yang membentuk motif dari lipatan segitiga ya anak-anak. Ini lipatan segitiga. Nah, ini lipatan kotak. Ini lipatan kotak. Nah, ini di dalamnya ini ada perantara lain nih ya. Nah, selanjutnya anak-anak ada teknik kumo. Nah, teknik kumo dibuat dengan melipat kain secara merata, kemudian diikat menjadi bagian-bagian berdekatan satu sama lain seperti ini. Kemudian ini ya. Bentar, Ibu, sebentar. Nah, seperti ini atau ini ya. Kalau Ibu contohkan seperti ini. Ibu memanfaatkan rapia sebagai medianya nih ya. Kita cuma melilitkan ini ya. Nah, melilitkan seperti ini dengan kencang ya. Kencang, harus kencang ya. Nah, ini produk ini itu menggunakan motif lilit atau teknik kumo kalau dalam bahasa Shibori ya. Motif lilit itu tidak ada, cuman dari Ibu sukanya bilang teknik lilit ya, karena memang melilit gitu ya. Ini teknik kumo. Nah, hasilnya seperti ini. Ini menggunakan itajime, kemudian Ibu baru lilit ya. Jadi hasilnya teratur. Teratur panjang-panjang ya. Ya, begitu. Nah, dari anak-anak pasti tertarik ya. Kita apalagi mau praktek. Jadi anak-anak harus tahu nih, bagaimana sih caranya gitu. Biar saya punya kain atau bahan membuat produk itu bisa berbeda dengan yang lain gitu. Kata lainnya kita memproduksi kain dan memproduksi pakaian gitu kalau kita membuat shibori. Karena shibori itu termasuk salah satu pembuatan desain tekstil. Kita membuat kain, kita memunculkan motif sendiri sesuai keinginan. Nah, caranya gimana, Ibu? Nah, ini ada step-stepnya gitu. Yang pertama, shibori itu menggunakan, paling bagus shibori itu menggunakan kain primis, mori primis ya. Seperti kemarin, batik juga menggunakan mori primis gitu. Menggunakan katun atau menggunakan lainnya bisa nggak, Bu? Bisa kok. Semua tuh bisa, tapi biasanya untuk mori, untuk batik, untuk shibori itu menggunakan mori primis. Setelah kita ada kain mori, kita cuci dulu kain morinya dengan TRO atau deterjen boom. Ini fungsinya agar nantinya hasil dari kain shibori kita tidak mengkerut. Kalau kita tidak cuci dengan TRO atau boom ini, akan ada penyusutan 2 atau 3 cm ya anak-anak. Kemudian kita lalu jemur ya. Setelah jemur, kita buat motif. Tadi ada beberapa motif ya, anak-anak bisa pilih. Kanoko, itajimi, ya arasi, kumo, terserah keinginan anak-anak ya. Lalu dikuas dengan water glass. Nah, water glass apa itu, Ibu? Nah, water glass itu cairan untuk pengunci warna. Nah, dengan water glass ini, warna akan tahan lama dan tidak akan luntur. Jadi, perlu banget, penting bahkan ya, water glass ini digunakan dalam teknik shibori. Ini juga termasuk dalam afiksasi menggunakan water glass. Kemudian setelah kita kuas dengan water glass atau kita celup dengan water glass, kita celupkan dengan pewarnanya, bisa pewarna alami atau sintetis. Nah, nantinya anak-anak prakteknya kita menggunakan warna sintetis ya, karena kita ketahui karena warna alami itu susah dalam pemeliharaan, susah mendapatkannya, kita menggunakan warna sintetis. Dan untuk keselamatan kita menggunakan sarung plastik ya, biar tidak gatal. Nah, begitu ya. Kain yang dicelupkan atau dikuas pada warna, kemudian simpan selama 6 jam dalam plastik yang ditutup rapat ya. Setelah 6 mohon maaf ya anak-anak, setelah 6 jam kita buka nih, kita bisa ikat atau jemur ya sampai kering. Setelah kering, kita bilas dengan air tanpa ada TRO, tanpa ada deterjen, cuma bilas dengan air, kemudian kita jemur lagi sampai kering. Jadi shiborinya kita selanjutnya bisa buat macam-macam pakaian. Nah, gampang nggak? Gampang ya. Nah, tugas atau proyek minggu depan, yaitu kita akan praktek shibori. Seperti pertemuan yang lalu-lalu, teori batik, kemudian praktek batik. Nah, teori shibori, kemudian praktek shibori. Anak-anak, nantinya buat satu desain produk, boleh lenan rumah tangga, boleh pakaian busana, ataupun pelengkap busana ya anak-anak, terserah satu produk saja dengan kain tekstil yang sudah didesain dengan teknik shibori. Ini masih rencana anak-anak. Jadi sebisanya anak-anak berdesain, sekreatif mungkin. Izin bertanya, Ibu. Oke, ya, Lia. Dalam shibori apakah boleh dengan pewarnaan selain biru, Bu? Oke. Nah, anak-anak, memang biasanya shibori itu menggunakan warna indigo. Shibori dari Jepang itu indigo. Ya, warna biru.
Tapi tidak dipungkiri untuk zaman sekarang banyak yang memodifikasinya dengan warna-warna lain yang lebih cantik, yang lebih mencolok seperti warna hijau ya, warna pink, kuning ya. Jadi tidak melulu warnanya biru. Paham Lia? Paham, Oke, Ibu. paham ya. Nanti dari Ibu akan menyiapkan warna biru, kuning, dan hijau ya. Dari anak-anak nanti bisa sekreatif mungkin mencampurkan warnanya untuk membuat motif shibori. Any question? Selain Lia, ada pertanyaan lagi? Anin izin bertanya, Ibu. Ya, Anin? Antara zat warna sintetis dan alami lebih tahan yang mana, Ibu? Oke, ketahanan warna ya antara zat sintetis dan alami. Keduanya memiliki ketahanan warna yang sama dengan tekniknya sendiri. Ya, Ibu. Dan teknik atau zat warna alami itu cenderung lebih sulit daripada zat warna sintetis. Zat warna sintetis memiliki tahap 1 atau 2 afiksasi dengan water dash cukup, udah itu aja. Tapi kalau untuk zat warna alaminya anak-anak, ada beberapa tahap, beberapa campuran-campuran formula biar ketahanannya lama gitu. Jadi cenderung sulit. Jadi mengapa Ibu menggunakan zat warna sintetis untuk prakteknya? Karena kita pertemuannya sedikit ya, dengan waktu yang singkat. Jadi lebih gampangnya kita menggunakan zat warna sintetis seperti remasol, indigosol, ya Nana begitu. Gimana? Anin paham? Paham, Ibu. Oke Anin. Ada yang mau ditanyakan lagi ya Nana? Tidak ada, Ibu. Oke kelas, kalau tidak ada, Lia, please summarize our material today. Bisa simpulkan rangkum materi kita hari ini melalui Zoom, Lia. Halo Lia. Bisa on cam Lia? Halo Ibu. Iya. Kesimpulannya yaitu tadi shibori mengandalkan ikatan dan tiupan dan mempunyai beberapa teknik yaitu tadi kanoko, arasi, kumo, dan Oke, baik. Thank you Lia. Lia memperhatikan ya berarti. Yes. Bagus Lia. Nah anak-anak, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Chandra, please lead. Baik Bu, attention please, let's pray together, begin. Yes. Thank you Chandra. Okay, class is enough for today. Thank you for kind attention. Jangan lupa tugasnya tadi buat desain ya. See you for the next meeting class. Minggu depan jangan lupa praktek. Oke. Wassalamualaikum. Ibu tutup ya. Ibu end meeting. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.